2024 Chapter 1. Oke, halo Digaters, perkenalkan nama saya Muhammad Kafka Rahman, biasa dipanggil Kafka, dan saya merupakan sama kayak Mayes, yaitu pemenang Dewan Sepekan Competition Chapter 1, dan kita sebagai tim research. Oke, keren banget nih. Tapi aku masih penasaran nih, sebenarnya Dewan Sepekan itu apa sih yang kalian ikutin ya? Dan itu sebenarnya acara siapa sih Dewan Sepekan ini? Oke, Dewan Sepekan ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Tribun News, Warta Kota, dan disupport dengan DPRD Kabupaten Tangerang. Jadi di acara ini kita itu diberikan kesempatan untuk magang atau mensimulasikan diri kita sebagai anggota legislatif yaitu DPRD Kabupaten Tangerang. Betul banget nih, jadi kita dari awal tuh seleksi dan lain-lainnya untuk nantinya akan magang di hari ketiga dan keempat ya, betul banget, untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Wah, keren banget ya. Nah, berarti ini tuh Dewan Sepekan disupport oleh pemerintah Kabupaten Tangerang atau mungkin lebih tepatnya DPRD ya. Kalian ketemu nggak sih tokoh DPRD gitu pas Dewan Sepekan? Ketemu dong, pastinya kita ketemu langsung sama ketua DPRD-nya itu Pak Khalid. Betul, kita juga di sana selain ketemu Pak Khalid, kita ketemu Pak Domu dan juga banyak orang-orang hebat yang sebagai pemateri juga di sana. Oke, keren banget ya. Nah, tapi aku juga penasaran apa sih sebenarnya inspirasi kalian atau yang bikin kalian semangat buat ikut Dewan Sepekan ini? Oke, jadi sebenarnya aku untuk motivasi dan inspirasi aku untuk ikut Dewan Sepekan ini, aku sangat suka untuk public speaking ya. Apalagi untuk mengembangkan public speaking dan soft skill aku di sana tuh buat aku terinspirasi untuk ikut Dewan Sepekan ini dan alhamdulillah bisa lolos sampai tahap final. Oke, kalau saya sendiri memang dari awal saya sudah sangat suka dengan dunia politik. Jadi begitu saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang berbau politik, saya langsung mengambil kesempatan ini, dan dalam kegiatan ini kita juga bisa mengembangkan diri kita dengan sama seperti yang Mayes bilang, kita bisa melatih public speaking dan soft skill lainnya. Betul. Oke, berarti kalian ikut Dewan Sepekan ini karena ingin menambah pengalaman juga ya. Nah, selain itu kalian ada nggak sih support dari keluarga gitu atau dari teman-teman? Dan bentuknya tuh kayak gimana sih supportnya? Oke, kalau dari keluarga aku sendiri aku sangat mensupport ya, apalagi waktu itu mama benar-benar support aku banget untuk ikut kegiatan-kegiatan yang aktif seperti ini. Apalagi di SMA setelah kemarin kita baru aja selesai COVID kan ya, jadi orang tua aku, teman-teman aku, dan keluarga aku juga mensupport banget untuk aku ikut kegiatan apalagi di Dewan Sepekan ini, dimana kita bisa jadi DPRD selama 1 minggu itu. Oke, ya kalau saya sendiri juga sama, sangat disupport sekali oleh orang tua, baik itu secara finansial maupun moral. Jadi orang tua kita tuh sama-sama support dan anaknya akhirnya bisa termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, keren banget ya pokoknya. Jadi support dari orang tua dan teman dan pokoknya orang-orang terdekat tuh sangat penting ya. Banget. Oke, nah kan tadi katanya tuh awal tahun ya Dewan Sepekan ini. Sebenarnya awal tahunnya atau mungkin tanggal jelasnya tuh kapan sih, mulai dari pendaftaran, lalu mungkin ada seleksi dan pengumuman pemenangnya. Kalau kita dari seleksi awal yang video itu tuh bisa dari awal tahun banget, dari awal bulan Januari sampai tanggal 16 Januari. Dan kebetulan kan kita tuh baru aja mengumpulkan untuk seleksi video itu tanggal 16 Januarinya. Dilanjut untuk hari keesokan ya tanggal 17 Januari kita ada workshop semacam seminar itu, lalu kita ada seleksi untuk magangnya juga ya, benar kan? Betul. Lalu di tanggal 23 sampai dengan 25 Januari itu kita tahap magangnya. Setelah kita diseleksi, kita magang selama 3 hari. Lalu kita ada pengumuman di akhir ya. Yep. Oke, berarti betul-betul ada seleksi video ya. Iya. Dan habis itu kalian masuk ke dalam tim atau kelompok komisi gitu ya. Iya. Nah, itu pas kalian masuk dalam komisi itu kalian awalnya satu komisi atau enggak? Beda, kita beda komisi ya. Aku kebetulan di komisi 4. Saat itu aku dapat studi kasus tentang berita hoax dan juga buzzer-buzzer di internet. Ya, kalau saya berada di Komisi 5, saat itu saya menangani mengenai kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Oke, berarti dari kalian awalnya beda komisi, habis itu kalian diseleksi kembali gitu ya, dan akhirnya menjadi satu tim. Iya. Dan dalam satu tim itu kalian berdua, atau ada dari sekolah lain? Kita dalam satu tim itu bisa dibilang berlima. Jadi Oke. itu dari satu tim itu ada berlima, satunya ada ketua dewan, lalu ada public relation atau humas, lalu ada tim sosial media, dan 2 dari tim research yaitu kami berdua. Oh gitu, oke, aku ngerti sekarang. Nah, habis itu kalian tuh sebenarnya acaranya di mana sih Dewan Sepekan ini tempatnya? Jadi kalau untuk Dewan Sepekan itu kita ada di GSG Tiga Raksa ya? Iya. Betul. Dan untuk magangnya kita ada di gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Oke, berarti GSG itu gedung Serbaguna. Oke, ada di Tiga Raksa ya, Iya. atau di pusat pemerintahan Iya, betul. Kabupaten Tangerang. Iya betul. Nah,
beda-beda pendapat yang kalau dari kakak dulu. Oke, kalau dari saya bagian terserunya itu saat kita konferensi pers. Karena di situ juga disaksikan langsung oleh ketua DPRD, diinterupsi oleh ketua DPRD, bahkan ada drama walk out dari konferensi pers itu dari ketua DPRD-nya. Jadi part itu mungkin part yang terseru ya pada saat Dewan Sepekan Competition. Benar, kalau aku juga partner tuh untuk waktu konferensi pers sampai di situ banyak banget dari kawan-kawan Tribun yang lainnya untuk datang menginterupsi kita, mempertanyakan kita tentang solusi yang kita kasih. Tapi aku ingin nambahin hari terseru yang kedua itu tuh hari waktu kita turun ke lapangan langsung, Iya, betul. untuk ambil data terkait masalah yang kita hadapi saat itu. Oke, berarti itu yang magang ya? Betul. Nah, selama magang itu kalian magangnya berapa hari sih? Magangnya 3 hari kita. Oh, 3 hari. Dan itu kalian berarti dispen ya? Dispen dan, nah berarti kalian dispen dan ketinggalan beberapa pelajaran nih kan pas di sekolah. Nah, gimana sih cara kalian mengejar kembali tugas-tugas yang ketinggalan tersebut? Oke, kalau dari saya, ketika magang itu udah selesai, saya langsung menghubungi teman-teman dekat saya dan menanyakan ada tugas apa aja nih yang saya terlewat gitu kan. Dan setelah itu saya langsung mengerjakan tugas selama kurang lebih 1-2 hari dan saya bisa berhasil menyelesaikan semua tugas tersebut. Betul, kalau untuk aku sendiri aku mirip-mirip sama kakak, aku langsung mengejar tugas dari informasi yang diberikan teman aku. Tapi kebetulan banget saat itu ada ulangan harian. Betul, waktu aku ingin magang dan dispen. Jadi untuk itu aku ada solusi, yaitu ikut ulangan terlebih dahulu sebelum teman-teman aku sampai akhirnya aku dispen untuk magang di Dewan Sepekan Competition. Nah, oke, berarti akhirnya magang pun selesai dan habis itu ada pengumuman langsung atau masih ada acara lain sebelum pengumuman? Kita ada break dulu ya beberapa hari sebelum adanya pengumuman di hari terakhir kita. Oke, pengumuman itu tanggal berapa kemarin? Pengumuman di tanggal 2 Februari. Iya, 2 Februari. Nah, oke, jadi pas pengumuman nih, kalian tuh sebenarnya udah berekspektasi kalau misalnya kalian tuh menang atau mungkin kalian minder takutnya kayak nggak dapet deh, kayak nggak menang deh, gimana kalau kalian sendiri? Kalau dari aku sendiri, aku paham banget kalau teman-teman yang lolos seleksi saat itu punya kualitasnya masing-masing, punya value-nya masing-masing. Jadi aku mungkin rada skeptis sedikit karena aku takut ya. Tapi alhamdulillah akhirnya hasilnya itu memuaskan aku dan kakak juga. Iya betul. Kalau dari saya sendiri juga sama karena yang ikut itu berkualitas semua. Wah, persaingannya ketat banget di sana. Jadi untuk bisa menang kita puas dengan hasil kerja keras kita. Oke, nah mungkin kalian bisa sebutin nih apa sih kesan-kesan kalian saat mengikuti Dewan Sepekan ini? Oke, kakak berdua kesan-kesannya. Oke, kesan saya untuk saat kita mengikuti Dewan Sepekan yaitu ini kegiatannya sangat bagus sekali untuk pendidikan politik yang dimana banyak banget pemuda-pemuda di Indonesia yang masih tabu dengan dunia politik. Dengan adanya acara ini kita jadi bisa belajar. Oh, kinerja DPR tuh seperti ini. Oh, tugas-tugas dari DPR itu seperti ini, seperti itu. Betul, kalau dari aku sendiri kesannya amazing banget ya untuk kegiatan saat itu dan bisa entertaining dan buat generasi muda yang saat itu kan benar-benar 2 minggu sebelum kita pemilihan umum. Jadi itu untuk bagus banget untuk pendidikan politik kita, lalu untuk memperkenalkan ke pemuda-pemudi Indonesia bahwa politik itu tidak setabu itu loh. Kita bisa mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana cara kerja politik saat itu. Oke, keren banget ya. Nah, tapi sebenarnya Dewan Sepekan ini masih ada lagi tahun depan atau gimana nih? Kira-kira? Rencananya sih harusnya ada chapter 2. Iya. Oh gitu, berarti untuk teman-teman yang lagi nonton bisa aja ikut ya Dewan Sepekan. Sama. Nah, keren banget. Nanti kalau misalnya kalian mau ikut, mungkin bisa langsung minta tipsnya aja ke Kafka dan Mayas. Nah, tapi aku juga mau nanya nih, sebelumnya kalian tuh suka ikut lomba atau nggak pernah? Atau ini menjadi pengalaman pertama kalian? Apalagi Dewan Sepekan ini kan kayak banyak yang sangga menyangga gitu ya, dan turun ke lapangan magang dan itu perlu komunikasi yang sangat baik gitu. Kalian sebelumnya udah pernah ikut atau belum? Oke, kalau saya sendiri saya udah cukup sering ya mengikuti kegiatan-kegiatan lomba-lomba baik di dalam maupun luar sekolah. Sejak SMP mungkin sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan. Jadi begitu di SMA saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Dewan Sepekan, saya sudah memiliki bekal yang cukup mungkin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau dari aku sendiri, untuk SMP aku lebih fokus ke bidang atletik atau sport gitu. Jadi ketika SMP aku mempersiapkan mental aku juga untuk dalam menggambar public speaking. Aku juga berlatih dengan teman-teman aku, apalagi aku teman dekat dengan kakak, aku juga bisa melatih public speaking aku dan lain-lainnya. Untuk lomba-lomba aku mengikuti kebanyakan lebih banyak lomba online sih karena saat itu COVID ya, jadi sedikit kendala. Jadi aku lebih fokus ke lomba online dan juga sport dan atletik aku saat itu.
Oke, berarti untuk Maya sendiri nih bisa dibilang jadi pengalaman yang baru ya. Nah, Maya berarti tadi awalnya bilangnya Maya cukup agak apa ya, pasif gitu ya, kurang aktif dalam ikut lomba gitu. Mungkin Maya ada tips gak sih buat teman-teman yang lagi nonton ini, gimana sih cara biar bisa melatih keberanian nih buat ikut lomba, buat nggak takut salah, nggak takut kalah gitu. Jadi aku ada tips untuk teman-teman di luar sana yang masih takut nih untuk public speaking ataupun harus kenal dengan orang baru, lingkungan baru. Untuk kalian yang masih takut, kalian bisa coba untuk upgrade diri kalian dulu. Karena kalau kalian punya value, kalian pasti akan bertemu dengan orang yang punya kualitas yang sama dengan kalian. Yang pertama, kalian harus memperbanyak pengalaman kalian, memperluas wawasan kalian, bisa dengan baca buku, nonton video-video yang menginspirasi kalian, dan juga yang paling penting itu untuk memilih teman dan lingkungan sekitar kalian yang juga berkualitas. Gitu. Oke, kalau Kafka? Oke, jadi benar banget apa yang dibilang oleh Mayes. Jadi kalau diri kita sendiri memiliki kualitas, kita akan dipertemukan juga oleh orang-orang yang berkualitas. Oke, benar. Dan pergaulan juga menentukan diri kita ya, karakter diri. Jadi kita harus benar-benar memilah-milih pergaulan, terutama teman dekat, karena sangat mempengaruhi diri kita. Dari kebetulan banget aku sama Kafka tuh dari SMP teman dekat ya, jadi kita bisa diskusi bareng dan mempelajari tentang apalagi isu-isu politik ya. Betul. Kita saat itu senang banget untuk diskusi isu-isu politik yang lagi terjadi saat ini. Oke, berarti komunikasi kalian tuh dari dulu emang udah bagus ya, Kafka dan Mayes. Nah, oke, makasih banyak nih untuk Kafka dan Mayes atas semua jawaban dan tips-tipsnya. Pokoknya keren banget. Jadi kalian kalau misalnya mau tahu, pengen memperdalam lagi tentang Dewan Sepokan atau mungkin mau minta tips, boleh langsung aja nanti pas sekolah ketemu sama Kafka dan Mayes dan minta tipsnya ya. Nah, abis ini kita akan ada sesi This or That. Jadi aku akan memberikan dua pilihan kepada Kafka dan Mayes, dan Kafka dan Mayes harus pilih salah satu dan menjelaskan alasan kenapa kalian pilih pilihan kalian tersebut gitu. Kalian udah siap atau belum nih? Siap, Siap, selalu siap. Selalu siap pasti. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama dari sesi This or That. Yang pertama, nah kan kita sekarang udah mau naik kelas 11 ya, dan guru-guru BK itu udah mulai mencecer gitu kayak, ini kita mau masuk jurusan mana nih nanti pas kuliah, kalian mau ambil IPA atau IPS gitu. Nah, untuk kalian sendiri itu jurusannya lebih menuju ke IPA atau IPS? Oke, mungkin bisa dijawab secara bersama-sama ya, aku hitung. Oke. 1, 2, 3. IPA. Oke, coba dari Mayes. Alasan tadi aku dulu kenapa aku pengen pilih IPA, karena jujur aku lebih tertarik dengan cara kerja dunia ini, seperti fisika, biologi, dan kimia itu lebih menurut aku lebih tertarik ke situ daripada sejarah. Sebenarnya aku juga tertarik dengan sejarah, cuman mungkin untuk minat dan kapasitas aku lebih menyanggupi di kimia, fisika, dan biologi seperti itu. Oke, kalau untuk saya sendiri, sebenarnya saya bisa aja di IPA ataupun IPS. Namun untuk kedepannya saya melihat diri saya ini lebih cocok di IPA, karena mungkin saya menyukai pelajaran seperti biologi, kimia, dan pelajaran-pelajaran IPA lainnya yang membuat diri saya ini menuju ke arah IPA, lebih tepatnya ke dunia kedokteran. Betul. Oke, wow, udah spill nih ya jurusan yang mau dituju nih ya. Kita tunggu Kafka 3 tahun lagi ya teman-teman. Kita doakan Kafka, Mayes, dan teman-teman semua yang nonton tuh dapat yang terbaik, dapat jurusan yang dimau nanti ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan kedua, yaitu kalian kan ikut organisasi ya, ikut OSIS di sekolah di SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Nah, prioritas kalian itu tuh mengikuti organisasi atau mengikuti perlombaan. Misalnya nih, kita lagi ada event OSIS, tapi di waktu yang bersamaan tuh kalian lagi mengikuti lomba, kalian akan prioritasin yang mana? Oke, kalau saya sendiri, kita itu biasanya menggunakan skala prioritas di setiap kegiatan. Jadi misalkan saya lebih diperlukan di event OSIS, maka saya akan memilih OSIS. Namun jika saya menjadi delegasi sekolah, mewakili sekolah untuk lomba-lomba, maka saya harus memilih lomba. Betul, skala prioritas itu penting banget. Tapi aku ada tips lain untuk kalian. Mungkin kalian bisa cari pengganti kalian kalau di organisasi kalian tugas kalian pun tidak bisa kalian sanggupi saat itu. Betul. Jadi jangan sampai tugas kalian itu malah ditelantarkan. Betul. Jadi kalian harus punya plan A, plan B, dan plan lainnya untuk menggantikan kalian saat kehadiran kalian tidak ada. Dan harus izin. Betul. Ah iya benar. Komunikasi Berarti penting. organisasi itu kan kita bersama-sama ya, jadi nggak masalah dong buat minta bantuan teman yang lain. Iya. Oke, ini masih tentang organisasi dan perlombaan nih. Kalian tuh lebih pilih untuk memperluas pengalaman dengan
mengikuti lomba-lomba mungkin seperti lomba-lomba online atau mungkin memperluas relasi dalam organisasi? Oke, kalau saya sendiri yaitu memperluas relasi melalui organisasi. Karena dalam organisasi kita dapat melatih berbagai soft skill yang kita miliki, sekaligus menjalin relasi dengan orang-orang di luar sana. Dan menurut saya relasi merupakan satu hal yang penting dan sangat berguna di masa depan nanti. Betul, aku juga sama untuk memperluas relasi di organisasi karena sebenarnya untuk waktu SMP aku udah fokus di online ya, jadi untuk memulai step baru dan pengalaman baru aku coba ikut organisasi dan memperluas relasi aku di organisasi. Oke, nah kita langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu tentang gaya belajar nih. Nah, gaya belajar kalian itu sebenarnya auditori atau visual? Wah, Nah, ini kita jawab bareng-bareng lagi kali ya? Boleh. Oke. 1, 2, 3. Visual. Oke, aku dari yang kedua ya mungkin ya. Sebenarnya aku saat kemarin tes itu tuh dapat kebetulan tiga-tiganya, yaitu auditori, visual dan juga kinestetik. Wow. Dari pengalaman itu mungkin aku bisa mencocokkan diri. Jadi setiap ada tugas aku bisa, wah nanti pakai belajar ini lebih masuk, wah pakai belajar ini lebih mumpuni untuk aku. Tapi untuk rata-rata dan yang lainnya aku lebih sering memakai yang visual karena lebih gampang dimengerti untuk aku. Oke, kalau aku sendiri biasanya itu saya melihat objek terlebih dahulu, baru saya mendengarkan dan saya praktekkan. Sebenarnya kita dalam keseharian juga menggunakan 3 teknik belajar Iya, ya sebenarnya. betul. Tapi mungkin lebih sering Lebih sering yang visual. Oke, sekarang kita ke tipe belajar nih teman-teman. Yaitu kan orang-orang tuh ada yang tipe belajarnya dia belajarnya dari mungkin dari jam 8 malam sampai larut malam, bisa sampai jam 12 malam ataupun lebih ya. Nah, tapi ada juga yang tipe mungkin jam 8 dia udah tidur buat bangun dini hari sekitar jam 2, jam 3 gitu. Nah, kalian lebih tipe yang belajar sampai larut malam atau belajar di dini hari? Kalau aku sendiri itu lebih ke belajar di dini hari ya. Yang penting aku tidurnya tuh harus maksimal. Jadi jangan sampai kalian lebih banyak belajar dibandingkan tidurnya, karena tidur itu penting banget untuk tubuh kalian. Jadi dari kita belajar mungkin jam dini hari aku bisa tidur jam 8 setelah salat isya. Lalu kita mulai belajar jam 9, maksudnya jam 3, jam 2. Itu tuh bisa memaksimalkan otak kalian karena kalian sudah tidur sebelumnya. Tuh, kalau saya sendiri, saya biasanya mengerjakan tugas setelah pulang sekolah. Tapi ada beberapa kesempatan saya itu belajar dari malam, tapi jangan sampai larut malam. Misalnya hanya dari jam 8 sampai jam 10. Karena belajar itu nggak harus lewat buku. Kalian bisa belajar dari media-media lain, seperti film atau mungkin short-short yang ada di sosial media. Betul, apalagi sosial media kan sudah berkembang banget ya. Jadi jangan sampai kalian cuma stuck di buku karena banyak banget nih website dan juga bahkan orang-orang yang inspirasi lainnya dari YouTube dan lain-lainnya bisa kalian pelajari. Oke, jadi kita emang bisa mempergunakan sosial media atau mungkin teknologi dengan cara yang baik gitu ya, untuk belajar salah satunya. Nah, selanjutnya nih masih tentang tipe belajar. Kalian tuh tipe yang mungkin kalau belajar harus sambil dengerin musik sambil santai gitu, atau mungkin kalian harus yang fokus, harus sunyi, harus diam. Kalian tuh kayak mana? Aduh, susah nih Kak, gimana? Susah. Menurut kamu? Tapi kalau saya sendiri, ada beberapa kesempatan saya lebih menggunakan musik agar suasana belajarnya itu lebih chill, lebih santai. Tapi kalau misalnya kita belajar untuk besoknya atau lusa ada ulangan, saya lebih memilih belajar dengan keadaan sunyi agar materinya bisa lebih masuk. Betul. Aku juga sama dengan Kafka, mungkin lebih sering dengan menggunakan musik. Apalagi aku sangat amat suka untuk mendengarkan musik klasik. Jadi klasik atau seperti violin atau piano tuh sangat amat membantu otak untuk lebih memproses dan bisa menangkap materinya seperti itu. Wah, keren banget nih ada tips dari Maya ya, berarti dengar musik klasik ya. Betul. Oke, nanti aku akan coba ya Maya. Makasih tipsnya. Nah, selanjutnya mengenai sekarang ini kan kita kurikulum merdeka gitu kan, dan sekarang kita sering banget nih dapat tugas presentasi ya. Nah, kalian tuh sebenarnya lebih suka tugas presentasi yang berkelompok gitu, atau tugas mandiri, tugas individu yang mungkin hanya mengerjakan soal atau asesmen gitu. Betul. Mungkin kita jawab bareng-bareng kali ya Kak ya. Ya. 1, 2, 3. Presentasi. Oke, mungkin dari Maya bisa dijelaskan? Aku lebih suka presentasi karena menurut aku itu lebih mengasah tingkat spontanitas kita ya. Kita bisa langsung melakukan segala hal seperti, karena waktu untuk presentasi kita harus memahami materinya, kita harus bisa untuk menjelaskan ke orang-orang supaya orang-orang pun mengerti, bukan hanya dari PPT yang ada kita,
tapi juga dari perkataan kita. Itu mungkin lebih maksimalisasikan, dan untuk presentasi menurut aku lebih mudah untuk diingat dengan orang dan juga diambil materinya oleh orang-orang yang menjelaskan saat itu. Oke, betul banget apa yang dijelaskan oleh Mayas. Karena saat kita presentasi, sebelum hari H presentasi, kita biasanya itu melihat materi, memahami materi, merangkum. Jadi saat presentasi kita sudah paham apa yang akan kita sampaikan. Jadi tugas presentasi mungkin lebih cocok untuk kita ya belajarnya. Apalagi tipe-tipe yang spontan seperti Iya, kita. betul. Oke, spontan banget ya orangnya ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya nih, yaitu kalian lebih megang prinsip gak berani coba karena takut salah. Salah ya guys. Maksudnya kalian lebih tipe yang gak berani coba karena takut salah, atau gak apa-apa coba walaupun salah? Kalian tipe yang mana nih? Mau sebenarnya jawab bareng-bareng atau? sama ya. Oke, yang mana tuh yang sama? Yang gak apa-apa coba Walau salah. salah. Betul, kalian tuh harus berani coba banyak banget hal, karena dari hidup kalian di bumi ini kalian pasti harus berkenalan dengan hal-hal baru, kalian harus mencoba hal-hal baru. Kalian itu merupakan proses dari pendewasaan kalian dan juga proses dari peningkatan soft skill dan bahkan kualitas diri kalian sendiri. Betul. Oke, betul banget. Jadi meskipun kalian mencoba dan saat itu kalian melakukan suatu kesalahan, itu dapat menjadi bahan evaluasi kalian ke depannya. Dan trial and error itu wajar aja ada di manusia, apalagi di usia-usia kita ya, yang masih remaja, masih berkembang. Jadi untuk bahan evaluasi ke depannya itu penting. Justru dari situ kita bisa belajar, oh katanya ini salah, Iya. oh katanya pilihan seperti ini lebih baik. Jadi Betul. kalian bisa tahu nih mana step selanjutnya yang menurut kalian lebih bagus untuk jalan kalian saat itu. Betul. Oke, berarti memang kita nggak apa-apa ya coba dulu walaupun salah, dan karena itu biar untuk evaluasi ke depannya gitu buat diri kita sendiri. Nah, oke, kita yang ke pertanyaan terakhir nih. Wow. Sejauh ini kalian lebih suka pribadi kalian saat SMP atau pribadi kalian saat SMA? Oke, Kita jawab bareng lagi. Oke, hitung lagi ya, 1, 2, 3. SMA. Oke, kenapa ya? Kenapa kira-kira kamu lebih suka pribadi kamu saat SMA saat itu? Oke, saya sendiri kenapa saya lebih suka pribadi saya di SMA? Karena kita sebagai manusia tentunya kita selalu berkembang. Meskipun saya sudah puas dengan pribadi saya di SMP, namun saat di SMA saya jadi belajar banyak banget hal-hal baru. Maka dari itu saya lebih suka pribadi saya di SMA. Kalau untuk aku sendiri, bener-bener waktu aku SMP itu karena COVID ya mungkin ya, jadi aku lebih introvert, lebih takut untuk coba-coba hal-hal baru. Namun ketika aku masuk SMA, aku mulai coba ikut organisasi, ikut kegiatan positif lainnya. Jadi untuk adik-adik atau teman-teman yang masih SMP, jangan takut untuk ntar kalian masuk SMA, kira-kira aku dapat teman gak ya? Kira-kira aku dapat pengalaman baru gak ya? Pasti, kalian pasti akan ketemu dengan pengalaman baru, teman-teman baru, dan juga banyak hal baru. Itu cuma balik ke diri kalian sendiri lagi Iya, ya. betul. Kalian mau ambil kesempatan itu apa enggak? Benar. Berarti untuk di SMA ini kita juga perlu untuk mencari lingkungan yang baik ya, Betul. mencari pertemanan yang baik gitu ya, untuk dijadikan role model juga bisa kan? Karena role model itu tidak perlu dicari dari yang terlalu tinggi mungkin seperti artis-artis atau selebriti gitu ya. Jadi role model itu bisa kita ambil dari teman kita aja gitu, yang mungkin kita dekat gitu. Jadi kita bisa terinspirasi untuk mencoba untuk mengikuti dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah, oke. Dan ternyata sesi disorder sudah selesai. Yeay. Oke, cukup sekian Kak dan Maya. Terima kasih banyak. Pokoknya keren banget. Semoga kalian sukses selalu, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode podcast kali ini. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi kalian untuk menjadi yang terbaik gitu. Oke, nah sebelum aku tutup, aku juga ingin bilang kalau jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, karena podcast 23 akan kembali lagi dengan episode lain yang pastinya akan menarik dan siap menginspirasi kalian. Oke,